Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 325. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut, lihat, penebus kita akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore saudara-saudari sekalian, seluruh umat yang ada di gereja dan yang mengikuti misa pada sore malam ini dari rumah masing-masing. Pada hari yang pertama pekan kedua masa Advent, gereja mengajak kita untuk selalu menyadari bahwa seringkali kita mengalami kelumpuhan dalam hidup ini. Tidak hanya lumpuh secara fisik, tapi juga lumpuh dalam berkomunikasi, dalam beraktivitas, oleh karena kita dikuasai oleh dosa. Saudara-saudara, bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang orang yang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mari saudara kita hening sejenak dan kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami mengabdi kepadamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putramu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya.
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Lihat Raja kita Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, adalah suatu kenyataan yang diceritakan dalam Injil bahwa Yesus seringkali menyembuhkan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Orang lumpuh disembuhkan. Demikian pula dengan orang buta dan orang tuli. Bacaan Injil yang kita dengarkan berbicara tentang orang lumpuh yang datang dibawa kepada Yesus. Saudara-saudara, menarik memperhatikan bacaan Injil, karena orang yang lumpuh yang disembuhkan Yesus pada mulanya Yesus memberikan pengampunan dosa kepada orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah persis di depan Yesus.
ia menyampaikan kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus fokus bukan pertama-tama pada penyakit, tapi pertama-tama pada dosa. Maka sebetulnya kita bisa bertanya, apa yang membuat orang mengalami kelumpuhan dalam hidup? Ya, kalau secara medis kan dikatakan orang lumpuh itu karena sarafnya tidak berfungsi dengan normal. Maka biasakan orang di terapi ya, sarafnya dirangsang. Kita bisa menggali lebih dalam dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus mau mengatakan bahwa kelumpuhan-kelumpuhan yang sering dialami orang, baik secara fisik maupun secara lisan, itu diakibatkan oleh dosa. Oleh dosa. Dan dosa kan membuat orang tertekan. Ya. Dosa membuat orang menyimpan sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Dan ini persis yang disentuh oleh Yesus. Orang lumpuh yang datang dibawa kepadanya, ya, adalah orang yang berdosa. Tetapi menarik bahwa orang yang lumpuh yang berdosa ini tidak dibiarkan oleh keluarganya atau oleh orang-orang yang mengenal dia. Orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus dan caranya sangat dramatis ya. Sangat dramatis. Karena dikatakan begitu banyak orang yang berkumpul di sekeliling Yesus sehingga orang tidak bisa lagi datang berada persis di hadapannya. Dan ternyata keluarga yang membawa orang lumpuh tidak mati akal. Ia naik ke atas atap, membongkar atap, dan menurunkan orang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Dan kepadanya Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam masa Advent ini, saya hanya ingin mengajak kita untuk semakin dapat menyadari bahwa kalau dosa kita biarkan tersimpan di dalam hati kita, di dalam diri kita, akan mengakibatkan kelumpuhan. Baik kelumpuhan secara fisik maupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Karena dosa menghalangi kita, dosa membatasi kita, dosa membuat kita tidak kreatif di dalam hidup ini. Maka marilah kita datang berseru kepada Yesus seperti orang yang lumpuh yang dibawa kepadanya. Dan Yesus yang mengasihi kita, yang mengenal kita, akan mengampuni dosa kita, akan membebaskan kita dari dosa yang seringkali membelenggu, yang seringkali membuat kita tertekan. Maka masa Advent ini menjadi sangat penting, karena masa di mana kita secara jujur mengakui bahwa kita adalah orang berdosa.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami ajukan ke hadirat-Mu agar menjadi kekuatan bagi perserahan kami. Dan secara khususnya Tuhan, kami datang berdoa pula untuk almarhumah Chiang Li Yen atau Yuli Chandra yang telah 1 tahun mendahului kami menghadap takhta hadirat-Mu. Semoga ia boleh beristirahat dalam kerahiman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorak memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuatan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Datanglah ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai-Mu, agar kami sebulat hati bersuka cita di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas Ekaristi yang membawa keselamatan bagi kami. Kiranya Engkau mengajar kami di tengah suka duka dunia ini, sambil merindukan harta surgawi. Dan semoga semua orang yang telah mendahului kami menghadap Kau, khususnya yang kami kenal dan kami doakan dalam perayaan ini, almarhumah Yuli Chandra, boleh mendahului kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 448.